Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa atau biasa-biasa? Seperti biasa, baik-baik. Karena kita tidak perlu jadi orang yang luar biasa. Kata luar biasa itu adalah kata yang diucapkan oleh para motivator. Tapi itu tidak mengandung kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara nggak perlu merasa bersalah kalau ditanya, bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Pak Sony dulu waktu punya anak, masih kecil, anaknya sekolah di sekolah biasa atau sekolah luar biasa? Pasti orang malu kalau menjawab sekolahnya luar biasa, betul nggak? Bagaimana? Kalau kita bangun tidur Pak Sony, detak jantungnya itu mau yang biasa atau luar biasa? Detak jantung saya luar biasa Pak, 149. Kalau sudah kecepatan jantung sampai 149, Pak Sony pasti dilarikan ke rumah sakit, langsung masuk ke ICU. Pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan jantungnya. Jantung normal manusia itu kalau bangun pagi tidak boleh lebih dari 100. Jadi jantungnya mau yang biasa atau mau luar biasa? Ya, jadi kalau saya ditanya, apa kabar Pak Andreas? Seperti biasa, baik-baik. Oh, Anda nggak akan jadi luar biasa kalau Anda jawab begitu. Itu kan perkataan Anda, bukan perkataan firman. Jadi kalau ditanya, apa kabar saudara? Seperti biasanya, baik-baik. Tidak perlu luar biasa. Itu bukan percakapan firman, itu percakapan para motivator. Gereja bukan hidup dengan kata-kata motivasi. Gereja hidup dengan kebenaran firman Tuhan yang absolut. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penyerahan yang total, begitu. Ya, saudara tahu kita semua ini memiliki keresahan dalam hidup. Setuju? Nah, yang dimaksudkan keresahan ini bukan keresahan dalam soal medis karena saudara sakit gitu, ya. Karena situasi kesehatan saudara tidak baik begitu, tetapi keresahan yang disebut di sini adalah disebut keresahan eksistensial. Itu adalah masalah tentang jati diri saudara, kekhawatiran dengan hidup saudara, ya. Saudara bingung dengan tujuan hidup saudara, saudara bingung dengan apa, kenapa saya menghadapi masalah dalam hidup ini, saya mau kemana, begitu. Itu kira-kira terjemahannya saudara-saudara. Ya, nah kita sebelum kita membaca firman Tuhan daripada Kitab Mazmur 27 ayat 14, ya, saya ingin saudara mengerti bahwa di dalam hidup kita ini aneh, ya. Ini zaman yang betul-betul zaman digital. Semuanya canggih, semuanya luar biasa, ya. Tetapi semakin kita itu hidup di zaman yang luar biasa, ya, bahkan kemarin ada seorang teman saya memposting bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita ini 5,2%, melebihi pertumbuhan ekonomi di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Jepang, di Eropa, begitu. Saya nggak komentar apa-apa, saya forward ke teman saya ahli ekonomi Indonesia. Dan dia balas sederhana, saya nggak usah menganalisa Pak Andreas, Anda sudah bisa melihat sendiri. Lihat tanda-tanda ini, kemampuan daya beli masyarakat semakin menurun. Yang kedua dia bilang, pengangguran semakin banyak. Yang ketiga, modal-modal asing kembali ke luar negeri, ditarik dari Indonesia. Kalau betul Indonesia bertumbuh ekonominya 5, sekian% seperti yang dipost itu, maka negara kita akan baik-baik saja, tapi kenyataannya enggak begitu. Jadi di tengah zaman yang kelihatannya semakin modern, kita punya keresahan, kita punya kegelisahan begitu di dalam diri kita. Nah, mari kita baca Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Supaya saudara mengerti ceritanya, kita akan baca sama-sama. Ya, bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sama-sama.
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. 8. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan lihat konteks keresahan di zaman ini, saudara-saudara. Jadi tadi saya bilang kita hidup di dalam dunia yang menawarkan banyak hal kecanggihan, kemudahan, kecepatan, tetapi tidak pernah menawarkan ketenangan. Saudara butuh makanan di tengah malam, kita nggak perlu masak, tinggal kita pesan melalui aplikasi yang kita miliki. Makanan dalam waktu beberapa menit akan datang. Saudara pergi keluar kota, saudara nggak perlu bawa mobil, saudara bisa panggil mobil. Hari ini orang mengatakan ketinggalan dompet nggak ada masalah, yang penting Anda jangan ketinggalan handphone Anda. Anda bisa ambil uang di ATM tanpa menggunakan kartu. Hanya dengan menggunakan HP. Semua sekarang hidup di zaman yang sangat mudah. Orang sekarang bekerja tidak perlu di kantor, di perusahaan. Dia bisa remote dari Bandung, dia bisa remote dari Bali. Kantornya di Jakarta tapi dia bekerja di Singapura. Bahkan beberapa anak dari teman-teman saya, perusahaannya di Swiss tapi dia kerjanya di Jakarta, di remote. Jadi zaman ini sudah begitu canggih. Tapi anehnya, semakin kita bisa mengontrol banyak hal, semakin kita takut kehilangan kontrol. Kita menjadi generasi yang paling gelisah di sepanjang sejarah. Di tengah kehidupan yang semakin mudah, kita semakin cemas, kita semakin gelisah. Yang setuju katakan amin. Betul gak? Kan dari wajah saudara kelihatan nih. Wajah yang penuh dengan kecemasan. Saudara merasa bisa kontrol segala hal, tetapi kadangkala kita kehilangan kontrol. Bayangkan saudara yang sudah disiplin, seperti teman saya kemarin mengatakan. Bayangin Pak, uang saya Pak, bisa hilang sekian ratus juta di scam. Padahal saya sangat disiplin sekali. Slide selanjutnya. Tidak semua keresahan muncul karena masalah. Ada yang hidupnya terlihat baik-baik saja, tetapi hatinya tetap gelisah. Pertanyaannya kenapa? Karena keresahan itu mencerminkan apa yang sebetulnya menjadi pusat dalam kehidupan kita. Apa yang paling kita andalkan. Beberapa tahun yang lalu, teman saya kehilangan uang lewat sebuah asuransi yang melakukan penipuan. Dia hilang kurang lebih sekitar 42 miliar. Dan saudara tahu, dari kehilangan uang sampai saya berdiri di tempat ini, dia sakit di kepalanya yang tidak pernah berhenti. Itu seperti orang yang jatuh dari tangga, tangganya niban dia, terus kemudian kaleng cat yang dia pegang menghantam dia juga. Musibah yang beruntun. Dan saya bilang pada teman saya, jadi
itulah cerminan dari apa yang sebetulnya ada di dalam hati kamu. Jadi kalau kamu berkata seperti lagu tadi, tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada yang saya sembunyikan. Saya sudah memberikan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu kan nyanyian saudara. Dalam fakta, dalam kenyataan, nanti pada waktu kejadian seperti tadi uangmu hilang dan engkau menjadi gelisah, engkau menjadi stres, itulah cermin hidupmu sebetulnya bukan sepenuhnya Tuhan, tapi engkau memiliki berhala. Saya tanya jujur, apakah saudara masih memiliki berhala dalam hidup saudara? Apa cuma saya sendiri? Saudara orang suci semuanya. Turgenev namanya, seorang filosofi Rusia. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan ateis, menyatakan dirinya ateis. Dia pernah mengatakan gini, saya nggak pernah mengenal hatinya orang jahat. Tapi saya sangat mengenal hatinya orang baik. Dan hati orang baik itu mengerikan katanya begitu. Kenapa? Penuh dengan kejahatan. Ayo saya tanya jujur yang hadir pada pagi hari ini. Saudara suka ngerasani orang nggak? Dalam hati. Begitu spionmu ditabrak dan dia kabur. Mati kamu nanti. Ayo jujur. Ada orang yang nipu saudara pinjam uang nggak bayar-bayar. Saya sumpahin kamu. Itu maksudnya Turgenev. Ya, filsuf Rusia yang tidak mengenal Tuhan, anti dengan keberadaan Tuhan. Tapi dia mengatakan begitu tadi. Saya nggak kenal hatinya orang jahat, tapi saya kenal hatinya orang baik. Sangat mengerikan. Saya tanya jujur, ada nggak orang baik yang seperti begitu? Lo lagi hamil, gue sumpahin anak lo jelek kayak gue. Ada nggak orang yang seperti begitu saudara? Banyak. Bahkan bisa aja jadi salah satu singer tadi kan? Bisa kan? Apa cuma saya sendiri yang kayak begitu saudara? Ya? Masalahnya kita seringkali berkata Tuhan, tetapi pusat hidup kita adalah berhala, hal-hal yang lain. Mungkin kedudukan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, mungkin aset-aset kita. Itu bisa menjadi pijakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Makanya itu seringkali diambil dari diri kita oleh Tuhan. Supaya apa? Kita belajar yang namanya penyerahan total. Setuju? Nyanyi aku berserah tadi gampang. Aku berserah karena asetku banyak. Makanya aku mudah nyanyi aku berserah. Coba kalau asetnya hilang. Kok Tuhan tega? Kurang apa saya? Malaikat bilang kurang ajar kamu. Slide. Pusat hidup manusia itu bisa berupa pasangan, pekerjaan, validasi dari orang lain, stabilitas keuangan, stabilitas hidup, itu bisa jadi berhala. Saya mau tanya, punya keluarga yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya uang yang penghasilan yang baik, itu jahat atau baik saudara? Baik. Tetapi itu menjadi tidak baik kalau itu dijadikan hal yang utama. Saudara perlu ingat bahwa apa yang tadi saudara anggap itu baik, itu semua sifatnya adalah fana, bukan kekal. Kalau itu dijadikan hal yang terutama, maka mereka akan berubah menjadi berhala. Kan kita ini suka melakukan hal itu ya saudara. Membeli sesuatu barang yang kita tidak mampu beli, tetapi kita pinjam uang di pinjol untuk menunjukkan siapa kita kepada orang-orang yang kita tidak sukai. Hanya untuk mendapatkan apa? Pengakuan dari orang lain, untuk mendapatkan validasi. Setuju gak? Lawang hidup cuman berdua, rumahnya tanahnya 1000 meter, pembantu 8. Jadi dia bangun rumah bukan buat dia tapi buat pembantunya. Hanya apa? Untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nanti kita semakin tua,
Anak-anak udah keluar semua, baru kita menyadari, wih, rumah kita terlalu besar. Sayang sadarnya setelah tua. Waktu masih muda sibuk cari validasi, menunjukkan dirinya siapa kepada orang lain. Maaf, saya nggak nyindir ya, saya cuma nyinggung. Berhala itu sifatnya pasti akan menghancurkan si penyembahnya. Mazmur 27 yang ditulis oleh Raja Daud ini adalah mazmur kepercayaan, seringkali disebut mazmur kepercayaan. Jadi dia hidup di tengah ancaman. Saya nggak bisa memprediksi, tapi saya coba melihat dari para komentator. Mungkin ini terjadi dia dalam tekanan dikejar-kejar oleh rajanya pada waktu itu, Raja Saul, atau dikejar oleh anak kandungnya. Tapi perhatikan deklarasi pembukaannya. Dia bilang gini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Itu deklarasi awal daripada pengakuan dalam Mazmur 27. Jadi slide selanjutnya, Daud itu bukan sedang hidup damai ketika menulis Mazmur ini, tetapi ia bisa berkata, sekalipun aku tetap percaya, di dalam ayat yang ketiga. Kenapa? Karena pusat hidupnya bukanlah kemenangan. Pusat hidupnya bukanlah stabilitas. Pusat hidupnya bukan takhta yang dia miliki. Bukan. Kenapa? Jawabannya ada dalam ayat 4. Dia berkata, one thing katanya, satu hal yang kuingini. Daud tidak meminta jalan keluar, slide selanjutnya. Dia tidak minta terobosan, dia tidak minta keamanan. Dia minta kehadirannya Tuhan. Di banyak gereja sampai hari ini seringkali kita dengar, terima terobosan, terima mujizat. Bukannya tidak baik, tapi Daud lebih mementingkan kehadiran Tuhan. Bagi Daud, Tuhan itu segala-galanya. Dia bukan ingin terima terobosan, dia bukan ingin mempertahankan taktanya, dia bukan ingin tentang kedamaian, dia hanya butuh Tuhan. Bagi Daud, Tuhanlah yang menjadi segala sesuatunya itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang 3 hal secara cepat. Yang pertama, ketenangan dimulai dengan kata dwell atau berdiam dalam hadirat Tuhan. Ketenangan diperoleh dengan gaze, to gaze, memandang keindahannya Tuhan. Dan yang ketiga, ketenangan diperjuangkan dengan to seek atau mencari wajahnya Tuhan. Kita lihat yang pertama, dengan kata dwell atau berdiam di dalam hadiratnya Tuhan. Slide selanjutnya. Daud ingin berdiam di rumah Tuhan, bukan secara fisik. Kenapa? Karena dia orang Yehuda. Dia bukan suku Lewi. Yang bisa tinggal di bait suci itu hanya suku Lewi. Daud keturunan Yehuda. Ya, bukan secara fisik tetapi hidup dalam relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kenapa kita sering lemah? Kenapa kita gampang hancur? Yesus bilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Orang muda bisa menjadi lelah, orang muda bisa menjadi lemah. Orang muda itu adalah potensi yang paling maksimal dalam hidup seorang manusia. Tapi dia bisa menjadi loyo, dia bisa menjadi lelah, dia bisa menjadi kalah. Kenapa? Karena dia kurang tinggal dekat dengan Tuhan. Dalam ayat selanjutnya dalam kitab Yesaya 40, dalam tinggal, dia berdiam di dalam Tuhan. Disitulah dia menerima kekuatan, dia akan terbang seperti Raja Wali, dia akan berlari, dia akan berjalan. Makanya gereja, orang Kristen yang malas melakukan doa pribadi dan doa korporat, dia akan gampang digempur oleh kehancuran, oleh kejatuhan, oleh pencobaan, apapun juga. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi tidak tinggal bersama Tuhan. Tuhan itu harus menjadi rumah. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan itu bukan tinggal di hotel kita. Jadi dia datang, dia pergi, dia datang, dia pergi. Dia harus menetap di dalam diri kita. Itu artinya kita itu menjadi bait sucinya Allah. Bait suci itu yang asli sudah dihancurkan. Makanya sekarang orang Yahudi cuma nangis di tembok ratapan. Kenapa? Karena dia menginginkan pembangunan kembali bait suci. Karena dia menginginkan Sang Mesias itu datang.
Mereka tidak mengakui tentang Tuhan Yesus. Mereka bilang itu adalah saudara tua mereka. Tetapi yang di sini dimaksudkan bait suci itu adalah diri kita. Makanya Yesus pernah bilang, bongkar ini, hancurkan bait suci ini, dan aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Dia tidak bicara tentang Baitul Muqaddis atau bait Allah secara fisik, tapi dia bicara tentang bait Allah yang sebenarnya. Yaitu kematian dia di atas kayu salib, dan pada hari ketiga setelah dia mati dia bangkit. Ya, kita bisa kagum sama firman, tetapi kita tidak bisa kagum dengan sang firman. Slide selanjutnya. Kagum pada eksposisi, penguraian firman yang begitu hebat. Tapi kita bukan kagum kepada pribadi Allah. Kita lihat firman, dahsyat, firmannya bagus. Pertanyaannya, apakah saudara kagum sama Allah? Jadi berdiam itu artinya menjadikan Tuhan pusat dan tempat kendali. Ini salah ketik. Jadi membiarkan dia yang mengendalikan kita, itu artinya dwell, berdiam di dalam baitnya Tuhan. Yang kedua, ketenangan. Diperoleh dengan memandang keindahan Tuhan. Jadi saudara bisa terima ketenangan, kedamaian kalau saudara belajar memandang keindahannya Tuhan. Saudara ingat gak perkataan Paulus? Dulu semua dunia ini kuanggap begitu menakjubkan, begitu indah. Tapi begitu aku mengenal Kristus, aku menganggap dunia ini menjadi sampah. Kalau saudara bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, seperti ada seorang pengusaha toko emas beberapa belas tahun yang lalu, dia cerita gini pada saya, tahu gak Om Andreas, saya ini orang Cina Pekalongan yang jelek, cebol, tidak menarik, tapi kok ada perempuan yang cantik, primadona kampus yang mau sama saya. Saya itu bersyukur, lawong elek begini, orang jelek begini, kok bisa dapat putri. Sampai hari ini dia bilang gini, saya nggak mungkin saya memiliki berkat yang seperti hari ini Pak. Kalau Tuhan itu nggak mengaruniakan putri yang cantik itu kepada saya. Terus saya bilang gini sama dia, waktu kamu dapetin istri kamu yang cantik ini, kamu tertarik nggak sama perempuan-perempuan yang lain? Semua aku anggap elek Pak. Kalau saudara sudah dapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan, maka dunia ini tidak lagi menjadi keindahan buat saudara. Setuju? Setuju? Makanya Daud itu kalau merenungkan firman Tuhan, memikirkan Tuhan, sampai nggak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidur karena mikirin utang kan? Kita nggak bisa tidur karena kita khawatir penyakit kita bagaimana. Kan kita begitu saudara. Ya. Semua orang sebenarnya tahu cara melakukan gazing. Kita seringkali berkata gini, gimana saya bisa lihat Tuhan Pak Andreas? Lah Tuhan itu nggak kelihatan, gimana kita bisa ngelihat? Kita belajar dari ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau ke mall, dia lihat tas. Langsung ada firman yang bicara, renungkanlah itu. Langsung itu dibayangkan, itu tas merah itu ya. Aku punya gaun merah, sepatu merah, bando merah. Kalau pakai itu matching kayaknya ya. Aku mesti beli. Nah itu artinya to gaze. Itu artinya membayangkan. Bapak-bapak sebentar lagi ada IMS, pameran mobil itu. Biasanya laki-laki kalau mau beli mobil, dia datang ke pameran, terus dia masuk di mobilnya, dia duduk. Kayaknya aku kalau pakai mobil seperti ini keren kali ya. Pasti cewek-cewek akan liatin aku. Itu artinya gazing, membayangkan. Bisa ngerti gak maksud saya? Pria-pria yang belum menikah, pakai HP-nya lagi duduk lihat perempuan cantik, pura-pura selfie. Cetrek. Flashnya nyala. Ketahuan dia sedang foto yang di sana, saudara. Ya, begitu berhasil di foto, dilihat. Ini pria-pria yang belum menikah. Itu to gaze, itu gazing, itu sedang membayangkan. Amin, saudara. Jadi sebetulnya kita bisa membayangkan Tuhan. Ya.
Apalagi, gazing itu adalah bentuk penyembahan. Apa yang dipandang, itu yang dikejar. Saya ulangi, apa yang dipandang, itu yang dikejar. Dan apa yang dikejar, itulah yang menguasai hati. Daud, dia memandang keindahan Tuhan dan dia merenungkan. Dia membayangkan kekuasaan Tuhan. Jadi Daud memilih memandang keindahan Tuhan, bukan keuntungan dunia. Dia gak pikir tentang keamanan, dia gak mikir tentang bahayanya, dia gak mikir tentang apa. Dia cuma mikirin Tuhan. Ini kan kita lagi belajar tentang penyerahan total kan? Tim Keller bilang apa? Ya, seorang hamba Tuhan pengajar yang hebat ini, dia mengatakan begini. Kita diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan, tapi seringkali kita mengisi mata kita dengan pantulan dunia. Saudara tahu, kalau ada lampu terang tuh, lampu yang terang kecil itu, kita taruh mata kita kepada lampu yang terang itu, walaupun lampu itu terang. Saudara tahu, dunia sekitarnya yang begitu indah, kita nggak bisa lihat. Betul nggak? Yang kita lihat cuma terang yang kecil itu. Apa maksudnya? Kalau saudara selalu terbiasa melihat persoalan saudara, saudara nggak bisa lihat kebesarannya Tuhan. Makanya hidup itu saudara jangan proyeksikan kepada hal yang terbatas, kepada hal yang kecil, kepada yang fana. Lihat kepada Tuhan yang tidak terbatas, maka kau akan mengagumi karya Allah yang sangat luar biasa. Itu maksudnya Tim Keller. Yang selanjutnya, saudara-saudara, Santo Agustin bilang begini, Bapak gereja ini bilang begini, engkau menciptakan kami untuk dirimu, dan hati kami gelisah sampai mendapatkan perhentian di dalam engkau. Ini seperti perkataan Blaise Pascal. Blaise Pascal bilang gini, Tuhan itu menciptakan sebuah lubang di dalam hati, di dalam hidup manusia, dan lubang itu hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan pada waktu lubang itu diisi dengan hal-hal yang lain, tidak akan pernah pas di dalam hatimu. Itu maksud daripada Santo Agustin. Selama saudara tidak menemukan Tuhan di dalam hidup saudara, saudara isi dengan barang-barang yang lainnya, dengan pelesiran, dengan apapun juga, hatimu akan tetap hampa. Itu maksudnya daripada Blaise Pascal. Teologi keresahan berkata begini, hati manusia tidak stabil sampai menemukan rumahnya di dalam Tuhan. Jadi selama saudara tidak mengisinya dengan Tuhan sendiri Sang Pencipta, maka hidup saudara akan selalu hampa. Dan yang terakhir pada hari ini, ketenangan itu diperjuangkan dengan sik atau mencari wajahnya Tuhan. Mazmur berkata ayat yang ke-8, carilah wajahku, wajahmu ku cari ya Tuhan, dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8. Ya, saudara-saudara, kata sik itu berasal daripada kata Ibrani bakas, artinya mencari untuk mengetahui dan mentaati kehendaknya Tuhan. Jadi keindahan tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Saudara bisa kagumi Tuhan, tapi saudara nggak taat. Kita sering nyanyi kan, ku kagum hormat akan engkau. Kita ngagumi Tuhan, tapi kita tidak pernah obey, kita tidak pernah taat. Itu namanya hanya ilusi istilahnya. Saudara cuman kagum dengan karya Tuhan, saudara kagum dengan firman, saudara merasa, wih luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, wih dahsyat. Tapi saudara tidak pernah taat, itu namanya hanya ilusi. Sebaliknya, saudara coba taat, tapi tanpa saudara mengagumi Tuhan, itu akan menjadi sebuah beban. Banyak gak di antara kita, aduh, saya belum baca Alkitab lagi hari ini. Wah, saya mesti baca Alkitab nih, karena kalau gak baca Alkitab besok saya bisa gak cuan nih. Banyak orang begitu loh, baca Alkitab karena supaya besok, supaya cuan. Karena gue udah pengalaman, kalau gue gak baca Alkitab, gue celaka lo besok lo. Mobil gue diserempet lah segala macam, anak gue jatuh. Makanya gue mesti baca Alkitab. Dia baca Alkitab sebagai beban. Dia tidak mengerti. Ya, slide selanjutnya. Banyak orang mencari tangannya Tuhan. Senang datang ke gereja cari berkat, cari mujizat, cari terobosan. Dia bukan cari pribadinya Tuhan, bukan cari wajahnya Tuhan. Jadi Daud di sini mengajarkan hubungan.
Katakan bersama saya, hubungan. Slide selanjutnya. Jadi Kristus itu adalah bait sejati seperti tadi yang saya katakan. Slide selanjutnya. Jadi kita memandang hidup dengan lensa Injil, lensa kabar baiknya Tuhan, lensa kebenarannya firman Tuhan, bukan lensa ketakutan. Banyak orang dia memandang gini, dia lihat apapun juga dari lensa berkat, dari lensa pekerjaan, itu terbatas. Dibalik, lihat Yesus dari lensa pekerjaan, lihat Yesus dari lensa keluarga. Saudara kan stres, tapi kalau saudara lihat pekerjaan saudara, saudara lihat keluarga saudara dari lensanya Kristus, dari lensanya Tuhan, maka saudara akan melihat gambaran keluarga itu begitu luar biasa. Saudara melihat pekerjaan saudara begitu luar biasa. Saudara bekerja buat Tuhan. Saudara di kantor jadi berkat. Saudara di kantor menolong orang. Coba saudara lihat Pak KDM itu, Kang Deddy Mulyadi itu. Dia punya uang yang banyak, dari uang yang banyak itu dipakai untuk menolong rakyat. Buat pembangunan. Tapi saya juga bingung ya, dia sering posting begitu, banyak gubernur di Indonesia, banyak bupati di Indonesia. Nggak belajar tuh. Bahkan gimana caranya meraih keuntungan dalam jabatannya untuk memperkaya diri. Makanya saya kagum dengan Ibu Shelly Coanda. Belum sampai 1 tahun pemerintahannya kemarin, apa yang diprogramkan oleh suaminya almarhum itu terjadi di seluruh sekolah gratis. Sekarang dia lagi mengusahakan pembangunan rumah sakit bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pendidikan rumah sakit itu yang paling utama. Terus memperbaiki jalan-jalan, pasar-pasar apa segala macam. Saudara tahu, kalau orang menggunakan kekayaannya berkat Tuhan itu untuk memakmurkan orang lain, itu sedang dia membangun jembatan. Makanya Alkitab bilang, orang kaya itu mempunyai banyak teman, tapi orang miskin ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Orang miskin itu siapa sih? Orang yang banyak aset tapi pelit. Ya, nggak cocok pakai nama dermawan. Dermawan kok pelit. Ganti nama saya bilang apa? Kirman. Kikirmen. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi kalau Allah memberi yang terbaik yaitu Kristus, maka dia tidak akan meninggalkan kita sekarang. Saudara mesti percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Kalau anaknya aja diberikan buat kita, apa yang dia tidak berikan buat saudara? Yang membuat saudara menjadi hidup dalam keresahan karena saudara selalu tidak melihat Tuhan, tapi saudara melihat dunia yang terbatas ini. Lihat dong Tuhan yang tidak terbatas, baru saudara bisa mengalami penyerahan yang total. Ellen Gardner, seorang misionari Inggris yang meninggal di Patagonia. Saudara tahu, satu hari di dalam pelayanannya dia nggak punya makanan. Sampai dia mengalami kelaparan yang berat. Tapi dalam kelaparan yang berat dia bisa berkata begini, aku memang tidak punya roti, tapi aku punya Tuhan. Dan itu cukup bagiku. Dia memiliki one thing yaitu Yesus, dan itu membawanya pada ketenangan sejati. Pernah gak Anda dengar Paulus bilang ini, seringkali aku dalam kelaparan, seringkali aku dalam kedinginan, aku dirampok. Tapi dia tetap berapi-api dengan Tuhan. Kenapa? Seperti Billy Graham, saya boleh kehilangan segala-galanya dalam hidup ini, tapi selama saya memiliki Yesus, saya nggak kehilangan apapun juga. Tapi saya boleh memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, tapi saya kehilangan Yesus, saya kehilangan segala-galanya. Amin. Dan ini pertanyaan reflektif. Coba saudara tanya dalam hidup saudara. Pertanyaannya yang pertama, apakah hidupmu lebih digerakkan oleh ketakutan atau oleh iman? Yang kedua, apakah kamu mengejar keindahan dunia atau saudara memandang pada wajah Kristus? Dan yang terakhir, apakah kamu ingin mengikuti rencanamu atau saudara percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada segala-galanya? Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yuk kita berdiri bersama-sama. Saya mau tutup dengan slide saya yang terakhir.
Kalau saudara betul-betul memegang kepada kabar baiknya Kristus, Injilnya Tuhan, maka begini jadinya. Orang yang berinjil, mereka memiliki ketenangan menghadapi hari esok. Bukan karena tahu apa yang terjadi, tetapi tahu kepada siapa mereka berserah. Sehingga kalau saudara nyanyi, aku berserah, ya, saudara sangat yakin. Karena yang kupercaya itu adalah Tuhan. Amin. Orang yang mempunyai Injil merasa aman di tengah ketidakpastian. Karena mereka memiliki pribadi yang lebih besar dari semua kepastian di dunia ini. Dan orang yang memegang firman Tuhan hidup dengan tenang bukan karena semuanya beres, tetapi karena percaya Tuhan tetap baik. Bahkan di tengah keadaan yang berantakan, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Amin. Beritahu pada sebelahnya, saya percaya pada Tuhan. Ayo para pemuji,